Selamat datang di Ibadah Online LPG Kids Ministry. Halo teman-teman, nama aku Yegar. Hari ini aku mau membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di belah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Yuk siap-siap untuk memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan yuk. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita sama-sama angkat pujian. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dari awal lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dari awal lagi ya adik-adik. Sama-sama kata-katakan. Bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku.
kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Turun semuanya yuk, ikutin Kakak Luna. Besar. Sama-sama melompat. Besar, yuk. Dari awal lagi yuk kita angkat pujian ini adik-adik. Sama-sama katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Yang gede, besar, besar, besar. Ikutin sama-sama gennya yuk. Besar, lagi besar, besar. Lompat sama-sama. Besar. Yang terakhir, besar. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah kita Allah yang besar, amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang manis, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, ku berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk adik-adik di rumah, papa mama boleh angkat tangannya dan katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik dari rumah, angkat pujian dari awal, panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa,
bagiku. Yuk sambil angkat kedua tangannya adik-adik dan katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik di rumah, papa mama di rumah, boleh angkat kedua tanganmu, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mari adik-adik di rumah, jangan berdiam diri, jangan tengok kanan kiri. Yuk sama-sama buka tanganmu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yuk
Shalom adik-adik, wah ketemu lagi ya kita di hari Minggu bersama Kak Angel dan Kak Nona. Makasih ya Kak Nona sudah membawakan WL yang luar biasa. Nah adik-adik, Kak Angel mau bercerita tentang seorang Stefanus. Nah sebelum kita bercerita, kita lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melompat, menyanyi, dan memuliakan nama Tuhan walaupun kami berada di rumah saja. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang sama turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, amin adik-adik. Adik-adik pasti di rumah sudah menyiapkan Alkitab dong. Yuk kita sama-sama buka Alkitab tentang Stefanus di Kisah Para Rasul 6 sampai dengan 7. Yuk kita sama-sama buka. Mama Papa boleh bantu adik-adiknya di rumah membuka Alkitab di Kisah Para Rasul 6 sampai dengan 7. Nah, kita nggak baca semua ya adik-adik. Kayaknya cuma mau sedikit bercerita tentang Stefanus. Stefanus itu adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh rasul-rasul untuk melayani orang-orang miskin dan janda-janda adik-adik. Nah, poinnya ada di Kisah Para Rasul 6. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, salah satunya adalah Stefanus. Nah, adik-adik kayaknya mau bilang, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya adik-adik tentang Tuhan Yesus. Karena Stefanus sudah diurapi oleh Tuhan Yesus, diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus, maka setiap Stefanus bercerita, memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang memilih untuk percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah banyak orang yang percaya, banyak juga adik-adik yang gak suka dengan Stefanus. Karena Stefanus sering dan rajin sekali untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, ayo sama-sama kita rajin memberitakan firman Tuhan sama mama, papa, atau adik-adik, atau teman-teman kita. Nah Stefanus ini saking rajinnya, dia juga gak disukain sama teman-temannya, sama orang-orang di sekelilingnya adik-adik. Sampai-sampai orang-orang di sekelilingnya, pemuka-pemuka agama dan orang-orang Farisi memikirkan adik-adik bagaimana caranya Stefanus tidak lagi memberitakan firman Tuhan, tidak lagi memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, sampai-sampai di saat itu adik-adik, Stefanus lagi memberitakan firman Tuhan di depan banyak orang. Nah, tiba-tiba orang-orang Farisi dan pemuka agama diseretlah Stefanus keluar. Dan dibawanyalah Stefanus ke depan mahkamah agama. Lalu Stefanus dihakimi. Dan tiba-tiba Roh Kudus turun atas Stefanus dan muka Stefanus bercahaya. Dan Stefanus berkata adik-adik, di negeri ini banyak orang-orang yang berdosa. Dan di negeri ini banyak orang-orang yang harus bertobat. Nah adik-adik, di saat itu Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan walaupun Stefanus sedang dihakimi oleh banyak orang. Sampai-sampai orang-orang yang membenci Stefanus bilang, kok Stefanus bukannya semakin takut, malah dia semakin memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran tentang Yesus. Akhirnya adik-adik, Stefanus dihakimi dan diseret keluar untuk dipukuli atau dilempari oleh batu adik-adik. Dan di saat itu Stefanus dilempari oleh batu, di saat itu Stefanus tetap memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Bertobatlah, dipukuli. Kata orang-orang yang tidak suka oleh Stefanus, dilempari batu. Akhirnya apa? Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan, tetap memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Stefanus meninggal dunia. Nah adik-adik, kayaknya mau bilang sama adik-adik dan buat kayaknya juga ya adik-adik, kita sama-sama belajar seperti Stefanus. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang gak baik, walaupun di tengah-tengah keadaan kita yang sangat-sangat kurang baik, gak baik, tetap kita harus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetap kita harus membaca Alkitab, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik,
kayaknya mau tanya adik-adik, sudah pernah belum menceritakan tentang Tuhan Yesus sama teman-teman adik di sekolah, di teman-teman rumah adik-adik, sudah pernah belum? Nah, adik-adik yang jawab ya di dalam hati adik-adik, yuk kita sama-sama belajar tentang Stefanus. Walaupun dalam keadaan kita yang kurang baik, yang enggak baik, tetap kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang mau membaca firman Tuhan, cerita tentang Stefanus, mama papa boleh dibantu adik-adiknya baca Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 6 sampai dengan 7. Nah, yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Tuhan Yesus berkati setiap kami sehingga kami bisa melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kami mau seperti Stefanus Tuhan, ajari kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa, bahkan Engkau memberkati sekolah kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik ingat nggak minggu lalu kita mengadakan challenge foto dan video bareng orang-orang yang kita sayangi. Nah, sudah ada adik-adik pemenangnya. Yuk kita sama-sama lihat. Halo teman-teman LPG. Aku udah sekolah minggu, sekarang olahraga yuk. Olahraganya sama ayah aku. Yuk sini ya temanin aku olahraga. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Jump! Oke, kita udah selesai olahraga. Terima kasih ayah udah temenin aku olahraga. Dadah teman-teman. Selamat ya buat papa mama dan adik-adik yang mendapatkan juara challenge. Nah, sekarang saatnya kita memberi. Adik-adik, papa mama yang mau memberi silakan ke nomor rekening gereja kita di samping kanan ke Angel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!